Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-18 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa dan gaya bahasa Lukas memperjelas bahwa ia berasal dari latar belakang yang cukup istimewa. Dalam kisah-kisahnya ia menggunakan jumlah uang yang jauh lebih besar daripada penginjil Markus. Ia memahami tentang perbankan, investasi, dan suku bunga. Hal ini semakin mengejutkan karena ia terus-menerus memperingatkan tentang bahaya kekayaan. Cara Yesus yang tanpa kompromi menepis perselisihan tentang warisan tidak menyisakan keraguan bahwa ia sama sekali tidak tertarik pada harta benda. Harta benda tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Jawaban Yesus dingin dan tegas. Secara harafiah, ia tidak menyapa orang itu sebagai sahabatku, melainkan hanya sebagai seseorang. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ini mungkin yang paling mengutuk dari semua perumpamaan. Tidak ada tempat lain dalam Injil di mana seseorang disebut langsung sebagai bodoh. Keselamatan pertama-tama datang kepada orang miskin, para gembala di Bethlehem, melalui seorang bayi yang digendong dan ditaruh di palungan ternak. Hanya Lukas yang mengatakan bahwa para rasul meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Dalam komunitas muda dari gereja perdana di Yerusalem, ia menegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik bersama. Para tamu yang diundang ke perjamuan agung menolak undangan tersebut karena mereka teralihkan oleh barang-barang belanjaan mereka. Satu-satunya harapan bagi orang kaya adalah mereka menggunakan kekayaan mereka untuk menjalin persahabatan dengan surga. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengatur kehidupan kita? Adakah Allah menjadi pusat kehidupan kita? Ingat bahwa dunia yang kita diami ini adalah tempat persinggahan saja. Segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah. Karena itu, marilah kita menggunakannya secara bijaksana. Semoga pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya itu secara benar dan meyakinkan. Marilah kita sadari pula bahwa hasil usaha kita selalu di masa depan. Namun masa depan kita tidak terletak di dalam hasil kita, melainkan dalam usaha kita. Kepastian dan pandangan sempit merupakan ciri khas daripada orang yang bodoh. Allah menuntut yang tak tersangka pada waktu yang tak terduga. Tentu saja kita bertugas agamiah untuk mengusahakan dunia kita. Tetapi usaha kita selalu lebih daripada jalan menuju hasil di dunia ini. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Injil merupakan suatu undangan untuk mengumpulkan harta surgawi dengan menjalani satu kehidupan yang dijiwai oleh roh
yang membuat kita hidup layak dan berkenan kepada Allah. Amin.